Oke, selamat datang di channel Edu Teknologi, yang mana di channel ini merupakan channel untuk memberikan tips dan trik terkait penggunaan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, ataupun sebagainya. Nah, di bagian ini saya akan memberikan tips dan trik ataupun langkah-langkah bagaimana caranya kita untuk mengunci ataupun menghalangi seseorang untuk mengedit atau mengubah suatu kolom dan baris agar tidak bisa diubah oleh seseorang yang bukan diri kita, seperti itu. Nah, di bagian ini eh, saya sudah mempunyai sebuah data, yaitu adalah data nilai matematika untuk kelas 7A, seperti itu. Di sini saya sudah mempunyai 15 siswa yang sudah mengikuti ujian matematika, seperti itu ya. Dan di sini bagian nilai ini sebenarnya sangat rentan sekali diubah ataupun diganti oleh orang-orang yang tidak ada wewenang untuk menggantinya selain guru matematika itu sendiri, begitu. Nah, begini ini sebenarnya sangat rentan agar dimanipulasi atau dicurangi oleh orang lain, begitu. Nah, lalu bagaimana caranya kita agar di bagian nilai ini tidak bisa diubah atau dikunci, begitu ya, dan tidak bisa diubah oleh orang yang selain kita. Nah, di sini sebenarnya caranya cukup mudah dan juga cukup simpel, yaitu yang pertama adalah kita melakukan blok terlebih dahulu bagian mana yang akan kita berikan akses kepada orang luar agar bisa diubah ataupun diganti yang secara universal gitu ya. Nah, di bagian ini yang boleh diganti oleh orang luar adalah di bagian nomor, nama siswa, dan juga jenis kelamin, seperti itu. Nah, di bagian nomor 1 hingga nomor 15 ini kita berikan akses, nama siswa kita berikan akses, serta untuk jenis kelamin kita berikan akses juga, yang mengindikasikan bahwa orang luar masih bisa untuk mengganti namanya apabila ada kesalahan ataupun salah eja ataupun salah ketik, seperti itu. Nah, setelah itu kita blok seperti ini, lalu kita bisa mengklik kanan pada keyboard atau mouse, begitu ya. Nah, setelah itu kita bisa memilih di bagian format cell seperti ini ya. Oke, setelah itu yang pertama-tama kan ini ada di bagian number. Lalu kita pilih ke bagian ujung sini yang di bagian protection. Oke, setelah itu di sini kita dapat lihat ada dua parameter yang penting di sini ya, ada locket dan juga hidden. Nah, di bagian locket ini pertama-tama itu pasti adalah dicentang. Nah, centang ini kita hilangkan menjadi tidak ada yang dicentang sama sekali, seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita bisa mengklik OK. Nah, setelah itu untuk di bagian keterangan sebagai contoh, saya ini juga tidak ingin ada orang yang bisa mengubahnya, begitu ya. Jadi yang bisa diubah itu cuman nomor, nama siswa, dan juga jenis kelamin, seperti itu. Nah, setelah kita sudah melakukan kunci di bagian nomor 1 hingga C19 ini, langkah selanjutnya adalah kita bisa mengklik kanan pada sheet 1. Nah, dikarenakan data ini ada di bagian sheet 1, begitu ya teman-teman. Kita klik kanan di sheet 1 ini, lalu kita pilih ke bagian protect sheet. Oke, setelah itu akan muncul bagian seperti ini. Nah, kita diharuskan untuk memasukkan sebuah password yang untuk mengunci sheet di sini ya. Sebagai contoh, saya masukkan password angka 0, lalu kita klik OK apabila sudah. Nah, setelah itu kita diharuskan untuk melakukan konfirmasi password yang telah kita masukkan sebelumnya. Dan ini passwordnya haruslah sama, begitu ya. Kita masukkan 0 dan kita klik OK. Oke, setelah itu bagian nama ini dan juga nomor serta jenis kelamin masih bisa kita ubah. Sebagai contoh, kita tambahkan Darwin S. Nah, ini masih bisa diubah. Laki-laki kita bisa ubah. Namun untuk nilai dan keterangan kita tidak bisa diberikan akses untuk diubah, begitu ya. Sebagai contoh, kita klik nilai, maka akan muncul bagian error seperti ini ya, bahwa mengatakan sel ini dikunci dan kita cuman diberikan akses untuk melihat saja dan untuk membaca tanpa harus mengganti ataupun mengubah, begitu ya. Nah, di bagian ini sebenarnya sudah diprotek gitu ya, apabila para guru ataupun yang pengguna komputernya itu sedang ke toilet ataupun sedang keluar sebentar, yang mengharuskan kita harus mengunci data-data siswa seperti ini ya. Nah, lalu bagaimana di bagian keterangan ini?
apabila teman-teman lihat sini bahwa ada rumusnya ya. Lalu bagaimana caranya untuk menyembunyikan agar keterangan ini atau rumus yang ada di sini tidak terlihat oleh teman-teman ataupun siswa lainnya ataupun guru-guru yang lain gitu ya. Nah, caranya cukup mudah dan simpel, yaitu pertama-tama kita buka terlebih dahulu atau unprotect sheet, lalu kita masukkan password yang telah kita buat sebelumnya, yaitu adalah 0. Setelah itu kita oke. Nah, begini lalu sudah kita bisa masuk ya. Dan setelah itu di bagian keterangan ini kita blok terlebih dahulu atau sorot, lalu kita mengklik kanan, lalu kita pilih ke format cells. Lalu untuk yang di protection ini kita klik atau kita checklist juga di bagian hidden-nya. Nah, di bagian hidden ini mengindikasikan bahwa untuk keterangan maka rumus ataupun apapun yang ada di bagian keterangan ini maka tidak akan muncul di atas formula ini atau dihapus gitu ya, disembunyikan. Nah, kita klik OK dan ini masih muncul ya, teman-teman. Setelah itu kita akan kunci lagi. Oke, di sini kita masukkan passwordnya. Misalkan saya membuat passwordnya adalah 0 lagi, 0, dan kita mengkonfirmasikan passwordnya kembali. Oke, di sini dapat terlihat bahwa rumusnya sudah tidak muncul lagi atau tidak nampak lagi seperti itu. Namun untuk nama siswa di sini masih bisa kita ubah, jenis kelamin masih bisa kita ubah, dan juga nomor masih kita bisa ubah gitu. Namun untuk nilai dan juga keterangan di sini kita tidak bisa diberikan akses untuk diberikan ubahan gitu ya, ataupun tidak diberikan akses untuk mengedit. Oke, sekian dari saya terkait bagaimana caranya untuk membuat ataupun mengunci kolom ataupun baris agar tidak bisa diubah oleh orang selain kita begitu. Mungkin bagi teman-teman yang memerlukan Excel ini, maka saya akan memberikan Excel ini gratis bagi teman-teman di kolom komentar begitu ya. Mungkin sekian dari saya terkait bagaimana caranya untuk mengunci kolom dan baris. Sekian dari saya dan terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.